Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu Ibu Hajah Ade Titin Kumanti. Yang kami hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Pasar Minggu Bapak Haji Abdul Rahman dan segenap jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua Wilayah 1, 2, 3, dan 4 Kecamatan Pasar Minggu dan segenap jajarannya, serta rekan-rekan guru sekecamatan Pasar Minggu yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat bertatap muka sekalipun dalam virtual. Mudah-mudahan bertemunya kita hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bertemunya kita hari ini senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, izinkan saya hanya sedikit sharing. Saya yakin Bapak Ibu semuanya lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak ilmunya. Untuk itu, jika ada kesalahan, ada kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon ditegur. Sama-sama saya masih belajar, mudah-mudahan belajarnya saya di pagi hari ini, sharingnya kita di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belakangan ini kita sering dikejutkan dengan berita kematian dari tetangga kita, dari saudara kita, bahkan dari teman kita yang kemarin masih bicara dengan kita, masih ngobrol, masih bekerja dengan kita. Tiba-tiba hari ini sudah tidak ada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sebenarnya kalau kita bermuhasabah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga, anggota teman kita, adalah ayatu min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita pikirkan, yang harus kita persiapkan. Mungkin di antara hal yang kita resapi bersama, menghayati kembali peringatan Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan ini memang penuh permainan dan senda gurau. Jadi hidup ini memang banyak permainan, banyak senda gurau, seperti di atas panggung sandiwara. Wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal auladi. Dunia ini isinya hanya pada bermegah-megahan. Ujung-ujungnya banyak-banyakan pangkat, banyak-banyakan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan. Adapun mengenai ketaatan dan hal-hal yang membantu menuju kepadanya, termasuk perkara-perkara akhirat seperti kehidupan dunia yang menyilaukan dan kepunahannya sesudah itu, bagaikan hujan, bagaikan air hujan yang membuat orang-orang bertani merasa kagum, merasa takjub akan tanam-tanaman dan tumbuh yang disebabkan turunnya hujan itu. Kemudian dengan hujan itu tumbuh subur, tanaman itu menjadi kering, lalu menjadi kering, lapuk dan kering, dan kamu lihat warnanya yang kuning, kemudian menjadi hancur, menjadi keropos dan berjatuhan di tiup angin. Dan akhirat ada azab yang keras bagi orang-orang yang lebih memilih keduniaan,
Namun ampunan dari Allah serta keridhoannya bagi orang-orang yang lebih memilih akhirat daripada dunia. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, maksudnya bersenang-senang dalam dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ikut evaluasi seandainya Allah mentakdirkan kemudian kita pun segera menyusul seperti almarhum dan seperti siapa saja dengan segala cara kemudian meninggal. Apa kita sudah siap? Saudaraku semuanya, Umar bin Khattab telah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sedang safar. Orang hidup ini seperti sedang merantau. Misalnya dari Jawa Timur ke Jakarta. Jakarta bukanlah tanah aslinya. Rumah asli kita, Bapak kita Adam itu adalah surga. Ke dunia ini adalah sementara dan kita harusnya kembali ke surga. Kita digambarkan seperti orang merantau, yang mana orang merantau yang normal itu adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang kampung, untuk persiapan masa depan ketika kita mungkin sudah uzur, sudah tua, atau dan seterusnya. Ketika merantau bukan berarti tidak boleh beli kasur. Boleh beli kasur dengan niat agar tidur nyenyak, kemudian bisa melanjutkan berkarya, beraktivitas, bekerja sehingga kemudian tambahlah bekal kita lagi. Merantau bukan tidak boleh makan di warung Padang, di restoran yang mewah. Boleh sekali-kali. Dengan niat apa? Biar fisik sehat. Nanti bisa melanjutkan kerja sehingga mengumpulkan tenaga dan segar dan bisa terkumpul bekal banyak. Bisa transfer ke kampung halaman. Perantau yang normal yaitu yang bisa bawa pulang bekal apa yang kita butuhkan nanti ketika kita pulang. Dalam arti pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Maka marilah kita evaluasi, apakah kita sudah seperti ini, sudah bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 kategori atau tiga bagian manusia di dunia ini jika dilihat dari sikap dan pandangan hidup serta perilaku terhadap kehidupan dunia ini. Kategori yang pertama adalah golongan manusia yang menganggap bahwa dunia ini adalah surga dan merupakan tujuan hidup mereka. Adapun ciri-ciri dari kategori ini dapat dilihat bahwa gaya hidup mereka suka berfoya-foya, mencari harta sebanyak-banyaknya. Mereka beranggapan dunia merupakan tujuan hidup sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawa ke alam kubur atau ke akhirat. Rasulullah pernah menyatakan bahwa seandainya ada seorang yang memiliki harta 1 lembah, maka dia akan berusaha memiliki 2 lembah dan pasti ingin memiliki 3 lembah. Tipe orang yang semacam ini, mereka lupa terhadap Al-Khaliq, pencipta mereka, bahkan sudah menyembah kepada materi. Oleh sebab itu, amal perbuatan yang baik akan menyertainya berupa kenikmatan, dan amal perbuatan yang buruk serta melanggar norma-norma Allah akan menyertainya berupa siksaan di dalam kubur. Golongan yang lebih mengutamakan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi termasuk musyrikin, karena mereka lebih mengutamakan materi dan menafikan Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan Qarun. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk golongan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun golongan kategori kedua
adalah golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia bagaikan neraka. Mereka beranggapan dunia adalah surganya orang-orang kafir. Corak kehidupan manusia seperti ini hanya mementingkan ibadah saja. Sujud kepada Allah, ia tidak peduli dengan anak dan istrinya, lingkungannya dan masyarakatnya. Bagi mereka yang penting adalah masuk surga. Bahkan diri dan kebutuhan hidup mereka tertanggung kepada orang lain. Menyikapi hal ini, Rasulullah bersabda, "Demi sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu, lalu dipikul di pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada tetangga. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah." Kategori yang ketiga adalah golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia ini bukan surga dan juga bukan neraka. Akan tetapi dunia adalah kebunnya surga. Golongan ini adalah mereka yang berpegang terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, taat beribadah sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dan golongan ini adalah mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Amin ya robbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.